Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi dengan saya Nisa Amisani di program Baca Sejarah dan masih di serial kronologi sejarah tahun 628 Masehi bertepatan dengan tahun 6 hingga 7 Hijriah. Ada 5 peristiwa yang terjadi dari dalam dunia Islam dan ada 5 peristiwa yang juga terjadi dari luar dunia Islam. Dari dunia Islam diawali dengan perjalanan ibadah umroh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat ke Makkah dihalangi oleh Quraisy. Yang kedua adalah Bai'atur Ridwan, yang ketiga gencatan senjata Hudaybiyah, yang keempat pengiriman surat Nabi Muhammad SAW kepada para penguasa mengajak mereka memeluk Islam. Yang kelima adalah pernikahan Nabi SAW dengan Zainab binti Jahash. 5 peristiwa dari luar dunia Islam diawali dengan masuknya Romawi Bizantium ke jantung negara Persia. Mereka mengancam ibu kotanya Ctesiphon atau Al-Madain. Yang kedua adalah pelengseran dan pembunuhan Kisra II digantikan oleh putranya Kafad II atau Cyrus. Yang ketiga adalah penobatan Khosru Ardashir III sebagai Raja Persia. Dan yang keempat adalah perdamaian antara Persia Sasan dan Romawi Bizantium. Heraklius pulang ke Konstantinopel sebagai pemenang. Dan terakhir adalah masa kemelut Kekaisaran Jepang hingga tahun 645 Masehi. Dan teman pecinta sejarah, inilah kronologi sejarah tahun 628 Masehi bertepatan dengan tahun ke-6 dan ke-7 Hijriah selengkapnya. Kita masih ingat ya dengan poin poin di mana kabilah-kabilah di Quraisy itu dibebaskan untuk ikut ke tim yang mana gitu, untuk ikut ke kubu yang mana, apakah ke kubunya Quraisy ataukah ke kubunya Rasulullah SAW. Ternyata Bani Khuza'ah itu ikut ke dalam kubunya Rasulullah SAW. Mereka mengatakan kami masuk ke dalam perjanjian Muhammad. Sementara ada Bani Bakar ini masuk ke dalam perjanjian, ikut bersekutu dengan Quraisy. Kita kembali ke perkemahan Rasulullah SAW di Hudaybiyah setelah Suhail bin Amr pergi ya, meninggalkan Hudaybiyah, kembali menuju Makkah. Rasulullah SAW kembali ke kemahnya. Kemudian para sahabat kaum muslimin lainnya juga kembali ke kemah masing-masing. Tetapi di antara mereka masih ada yang galau. Jadi ada tim ya, ada tim yang udah legowo aja seperti Abu Bakar itu, dan Abu Bakar kayaknya orang yang paling legowo dan paling percaya terhadap Rasulullah SAW. Tetapi yang lain itu bukan tidak percaya, tetapi masih ada ganjalan. Karena selain isi perjanjian Hudaybiyah yang membuat mereka ada ganjalan itu, ditambah dengan peristiwa Abu Jandal tadi. Para sahabat itu kan kalau ada kaum muslimin yang tertindas itu semangat membelanya itu sangat tinggi. Sementara tadi mereka tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga ini menjadi kegalauan yang sangat sangat mengganggu para sahabat. Keesokan harinya Rasulullah SAW ini kan sudah niat umroh ya, dan sudah berpakaian ihram. Tetapi karena memang sesuai perjanjian itu tidak jadi dilaksanakan, maka Rasulullah SAW itu menyelesaikan niat umrohnya gitu. Jadi menanggalkan baju ihramnya. Nah, karena ini kasusnya batal umrohnya itu bukan batal karena suatu ini kan sesuatu yang mendesak ya, dihalangi oleh musuh, maka sebetulnya sudah dihitung itu oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah SAW itu memerintahkan kaum muslimin agar mencukur rambut, tanda bahwa ihram sudah selesai gitu. Jadi menanggalkan baju ihram, mencukur rambut dulu, kemudian menyembelih unta-untanya. Hanya saja perintah Rasulullah SAW ini rupanya didengar oleh para sahabat radhiyallahu anhum, tetapi dilewatkan. Ini entah para sahabat itu rasanya di hati mereka itu masih penuh dengan permasalahannya.
masih penuh dengan kegalauan, sehingga ucapan Rasulullah itu, perintah Rasulullah itu lewat begitu saja. Lewat begitu saja, atau entah karena kesal dan marah, belum siap untuk melakukan satu hal lain gitu, karena masih belum move on dari perjanjian Hudaybiyah, belum bisa move on dari perjanjian Hudaybiyah. Masih ada yang masih kesal, masih galau, masih gusar. Mereka masih fokus dengan perasaan mereka sendiri, mereka masih fokus dengan suasana hati mereka sendiri, sehingga dengan tanpa sadar atau bahkan ada juga yang menyadarinya, mereka itu ucapan Rasulullah, perintah Rasulullah itu lewat begitu saja, tidak dilakukan. Rasulullah perintahkan lagi, para sahabat itu sama sekali tidak mendengar, tidak melakukan. Mendengar tetapi tidak melakukan. Bahkan yang paling berat itu, sahabat itu di sini dikatakannya seakan-akan protes dan menuntut supaya surat perjanjian itu dihapuskan saja. Jadi kalau bahasa kita apa ya, mangkel ya, di dalam hati mereka itu mangkel, masih ya, pikiran mereka masih ada di Hudaybiyah gitu, masih ada di perjanjian yang sangat-sangat tidak seimbang. Itu dari sisi para sahabat. Dari sisi Rasulullah SAW, ketika beliau memerintahkan para sahabat untuk melakukan sesuatu, biasanya sahabat itu langsung sigap, tanpa menunggu, bahkan tanpa bertanya lagi. Bahkan Rasulullah SAW tidak pernah sekalipun memerintahkan sesuatu sampai 2 kali. Nah, kali ini sudah 3 kali pun tidak ada yang mempedulikan perintah Rasulullah SAW itu. Tentu perasaan Rasulullah SAW pada akhirnya, dengan sebab ini ya, perintah beliau sampai memerintahkan 3 kali, tetapi tidak diindahkan. Gusar dan gelisah serta pedih merasakan peristiwa itu. Lalu ada juga sedikit kekesalan di hati beliau, sehingga setelah 3 kali memerintah, tidak ada yang beranjak dan tidak ada yang melakukan perintah tersebut. Maka Rasulullah SAW dengan berbagai perasaan itu yang berkecamuk di dalam hati beliau kembali ke kemahnya. Lalu di kemahnya itu kan ada istri yang dibawa ya, dan pada saat itu istri yang dibawa adalah Ummu Salamah, yang memang Ummu Salamah ini terkenal dengan kedewasaan dan kecerdasan beliau. Melihat Ummu Salamah mencurahkan isi hati kepada istrinya tersebut, mengatakan tentang para sahabat yang tidak mempedulikan beliau gitu ya, sudah memerintahkan 3 kali, tetapi para sahabat itu tidak mengindahkan perintah beliau. Ummu Salamah di situ hanya mendengarkan dulu apa yang diucapkan oleh Rasulullah, apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW tentang para sahabatnya. Di samping Ummu Salamah juga memahami dari sisi para sahabat ya. Sebagaimana yang tadi kita bahas, para sahabat itu sudah dengan perasaan ya, mereka sudah bahagia tadinya mau umroh tetapi tidak jadi, ditambah lagi dengan pukulan. Ini pukulan bagi para sahabat ya, perjanjian Hudaybiyah, ditambah lagi peristiwa tentang Abu Jandal itu. Ini tentu para sahabat ini dalam waktu semalam ini mendapatkan berbagai musibah lah katakanlah bagi mereka ya. Tidak jadi masuk ke Makkah, kemudian adanya Hudaybiyah yang berat sebelah, kemudian peristiwa Abu Jandal ini membuat hati mereka itu penuh dengan kesedihan, kekecewaan dan sebagainya, dan ini dipahami betul oleh Ummu Salamah. Maka setelah suaminya itu Rasulullah SAW selesai menumpahkan isi hati beliau, barulah Ummu Salamah itu berbicara, mengemukakan pendapatnya. Ia berkata, "Ya Rasulullah, berilah mereka maaf yang sebanyak-banyaknya, karena engkau telah menciptakan suatu pekerjaan yang besar dan berat adanya, ya perjanjian perdamaian itu. Engkau memerintahkan pulang kepada mereka, padahal itu adalah berat sekali dengan perasaan mereka." Jadi kan para sahabat itu maunya udah maju aja dan kita berperang aja gitu.
Sementara perjanjian itu kan memerintahkan untuk kembali. Dan ini berat bagi para sahabat. Sungguh pun demikian, cobalah engkau keluar dengan tidak perlu berbicara dengan seorang pun, sehingga engkau sendiri mengerjakan perintah yang engkau perintahkan itu. Apabila mereka telah melihat bahwa engkau telah mengerjakannya, niscaya mereka mengikutinya. Mendengar pendapat Ummu Salamah ini, Rasulullah SAW itu seolah-olah mendapatkan jalan keluar, sehingga tanpa menunggu Rasulullah SAW melaksanakan saran dari istrinya tersebut. Beliau berdiri keluar dari kemahnya, kemudian beliau mencukur rambut kepalanya dan menyembelih unta, sebagaimana yang telah beliau perintahkan sendiri. Menurut suatu riwayat, Nabi SAW ketika itu menyembelih seekor untanya yang dikurbankan itu yang kepunyaan Abu Jahal. Masih ingat ya, di antara kuda-kuda yang dibawa oleh Rasulullah yang jumlahnya banyak, salah satunya adalah kuda rampasan perang dari Abu Jahal di Perang Badar. Dan beliau mengerjakannya dengan kesungguhan hati di tengah-tengah kaum muslimin. Dan para sahabat melihat Rasulullah mencukur rambut, kemudian menyembelih untanya. Mereka seolah-olah apa ya, kayak diketuk atau disadarkan dari tidur, itu dibangunkan dari tidur. Mereka baru sadar bahwa oh iya, tadi Rasulullah SAW itu memerintahkan kepada kita gitu. Karena kayak dibangunkan serentak gitulah. Mereka jadi lekas-lekas kembali ke kemah mereka gitu. Yang sedang melakukan apapun lekas-lekas mengambil pedang mereka, menyembelih, mencukur rambutnya, dan melepas pakaian ihram sebagaimana Rasulullah SAW melakukannya dan memerintahkannya. Jadi mereka kayak baru sadar gitu. Rasulullah memerintahkan, kenapa kita tidak melakukannya? Lalu beliau bersabda setelah melihat kaum muslimin melakukannya, mengikuti apa yang beliau lakukan, Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah melimpahkan rahmat pada orang-orang yang mencukur rambutnya. Maksud di sini mencukur habis gitu ya, sampai habis rambutnya. Lalu sebagian sahabat ada yang berkata, bagaimana orang-orang yang menggunting rambut ya Rasulullah? Jadi ada sahabat yang tidak menggundul, itu cuma menggunting sebagian. Lalu Rasulullah SAW bersabda, dan juga orang-orang yang menggunting rambut. Mereka lalu bertanya, ya Rasulullah, mengapa engkau menyatakan tarhim atau mendoakan dilimpahi rahmat kepada orang-orang yang mencukur rambut, bukan orang-orang yang menggunting rambut? Lalu Nabi menjawab, karena mereka tidak ragu-ragu lagi. Maksudnya adalah orang-orang yang mencukur rambut kepala itu tidak ada keraguan-raguan lagi. Berbeda dengan orang-orang yang memotong atau mengguntingnya saja. Riwayat ini diriwayatkan juga oleh Bukhari, Muslim, dan lainnya. Jadi memang intinya lebih afdol itu mencukur habis ya, meskipun yang menggunting pun gitu tetap sah, tetapi yang lebih afdol itu adalah yang menggunduli, yang mencukur habis rambutnya. Menurut riwayat, orang yang mencukur rambut kepala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ialah Khirash bin Umayyah al-Khuzai. Khirash ini masih ingat ya, ini adalah sahabat pertama yang diutus oleh Rasulullah SAW ke Mekah sebelum Utsman bin Affan, dan ia dilukai, dianiaya oleh Ikrimah bin Abi Jahal. Dan sekarang posisinya Khirash itu mencukur rambut Rasulullah, berarti kesehatannya sudah pulih ya pada saat itu. Untuk hari ini, untuk video kali ini, 3 kisah itu saja ya teman pecinta sejarah, yaitu tentang kisahnya Abu Jandal, kemudian sedikit kisah tentang keberpihakan dua kabilah di Jazirah Arab, juga kisah tentang Ummu Salamah. Tentang Abu Jandal itu sudah dibahas panjang lebar tadi ya, kita sudah bahas hikmahnya. Yang sekarang kita bahas adalah Ummu Salamah, dan dari Ummu Salamah ini kita belajar banyak hal. Ummu Salamah radhiyallahu anha adalah istri yang beliau nikahi belum lama sebetulnya. Bagi yang
belum melihat videonya ya, ini hanya belum 1 tahun, di tahun 627 Masehi Rasulullah SAW menikahi Ummu Salamah, berarti belum lama dengan Rasulullah SAW beliau berumah tangga. Tetapi bagi Ummu Salamah dan Rasulullah SAW secara pribadi ya, ternyata 1 tahun itu sudah cukup bagi mereka berdua untuk saling memahami. Ketika Rasulullah SAW mendatangi kemah Ummu Salamah dan mencurahkan apa yang menjadi ganjalan di hati beliau, saya teringat dengan kisah Rasulullah SAW dengan Khadijah. Ini mirip ya, hanya saja pada masa Khadijah itu kisahnya itu ketika beliau SAW itu pulang dari mendapat wahyu di Gua Hiro. Beliau kan mencurahkan, sama gitu ya, mencurahkan, lalu Khadijah mendengar saja dengan sabar. Dan ini pun ternyata sama dilakukan oleh Ummu Salamah. Ummu Salamah mendengarkan apa yang Rasulullah SAW curhatkan gitu, dan tidak berbicara sampai ia selesai. Mungkin kalau obrolan ringan ya, kalau obrolan ringan beda lagi. Ini kan kondisinya memang kondisi yang cukup serius. Dua kejadian ini ya kondisinya cukup serius. Ini bukan obrolan ringan yang membutuhkan saling menimpali gitu, candaan dan sebagainya, bukan. Ini bukan obrolan rumah tangga yang biasa, tetapi ini berhubungan dengan masalah yang besar. Dan Ummu Salamah mendengarkan sembari melihat Rasulullah SAW dengan seksama gitu, mendengarkan dengan wajahnya dan badannya pun menghadap kepada Rasulullah, mendengarkan dengan sangat-sangat serius gitu. Dan baru berpendapat setelah curhatan ya dalam tanda kutip itu selesai gitu. Nah, ini yang jadi pelajaran berharga untuk perempuan ya. Kemudian yang kedua adalah usul yang Ummu Salamah katakan. Ini tentu usulnya berbeda dengan usul yang diberikan oleh Khadijah. Tetapi karena kasusnya juga berbeda ya. Saran yang diberikan oleh Ummu Salamah ini memperlihatkan bahwa teladan itu lebih utama daripada perintah gitu. Dan beliau memahami sekali kondisi para sahabat. Jadi beliau meminta kepada Rasulullah SAW untuk jangan dulu tidak memahami kondisi psikis para sahabat. Dan Rasulullah SAW juga bukan tidak memahami sebetulnya awalnya ya, tetapi kan karena beliau juga agak kesal perintah beliau itu tidak didengar sampai 3 kali gitu. Dan kekesalan Rasulullah SAW ini sangat-sangat manusiawi. Beliau seorang pemimpin, apalagi nabi gitu ya, tidak didengar perintah beliau itu tidak ditaati, berarti kan meskipun tidak ditaati bukan dalam makna tidak ingin ya, bukan dalam makna mereka ingkar dan sebagainya, tetapi memang kondisi kebatinan mereka pada saat itu memang masih belum move on dari kegalauan mereka di peristiwa semalam. Sehingga Ummu Salamah itu membuka hal itu kepada Rasulullah, maksudnya jadi Rasulullah kan paham kondisi gitu, jadi sekedar mengingatkan bahwa para sahabat itu kayak gitu kondisinya gitu. Mereka kan sudah berharap akan ke Mekah, berharap ya sudah berbunga-bunga lah pergi dari Madinah itu, sekarang tiba-tiba harus pulang, ditambah lagi kejadian Abu Janda semalam. Ini mereka kondisinya belum siap untuk menerima lagi. Jadi telinga mereka kayak ketutup aja gitu. Makanya Ummu Salamah meminta teladan saja, Rasulullah lakukan saja, tidak usah bicara lagi, lakukan saja, nanti para sahabat juga akan mengikuti gitu. Dengan kesadaran penuh, kan sebelumnya seolah-olah tidak sadar ya, seolah-olah mereka masih pada tidur gitu. Dengan melihat Rasulullah kan mereka jadi tersentak dan ya sadar, dan pada akhirnya mengikuti perintah Rasulullah SAW. Ini bagi para ibu ya, ini teladan yang luar biasa bagi para orang tua. Ini nasihat Ummu Salamah ini
Kan kita di rumah ya sebagai orang tua itu memerintah kepada anak, apalagi ibu. Diperintah ini itu kalau sudah 3 kali kan, kalau sudah 3 kali biasanya yang keempat itu intonasinya naik gitu ya, dan marah, lalu ada rentetan nasihat yang sebetulnya tidak dibutuhkan pada saat itu gitu. Ternyata diberitahu oleh Ummu Salamah di sini bahwa kalau perintah sudah 3 kali sudah dilakukan tetapi belum juga dilaksanakan, maka beri teladan mereka gitu, misalnya hal-hal yang ringan ya, di rumah cuci piring gitu. Misalnya ada satu tugas lah, kalau sudah makan cuci lagi gitu. Itu kita sudah bicara 3 kali, maka beri contoh oleh kita bahwa kita pun mencuci piring bekas kita sendiri. Karena pada prakteknya seperti ini, dengan dicontohkan itu efeknya akan lebih dibandingkan dengan hanya dibicarakan. Dan bahkan mungkin kalau dibicarakan, apalagi ke anak-anak, rasa-rasanya tidak nempel ya, berbeda dengan kita mencontohkan setiap hari. Kalau misalnya ingin rapi, kita juga contohkan rapi ya, tergantung dengan aturan masing-masing rumah ya. Itu pelajaran yang sangat berharga bagi kita sebagai orang tua, khususnya karena saya seorang ibu, tentu ingatnya kepemimpinan di rumah ya, ingatnya tentang keluarga. Dan tentu ini berlaku juga di kepemimpinan secara umum, baik di lingkungan terkecil misalnya ya, tadi kan terkecilnya rumah tangga ya, atau di lingkungan yang lebih besar seperti negara. Pemimpin memang harus mencontohkan lebih dahulu, jangan bicara hidup sederhana kepada masyarakat kalau presidennya juga tidak hidup secara sederhana. Jangan bicara tentang taat pajak kepada masyarakat jika presidennya sendiri juga tidak taat pajak. Dan banyak hal lain gitu ya, yang lebih utama dicontohkan daripada sekedar peraturan. Dan bukan hanya untuk para laki-laki yang notabene menjadi pemimpin, tetapi kita juga untuk kita juga sebagai ibu yang menjadi madrasah bagi keluarga di rumah tangganya masing-masing. Terima kasih sudah menyimak sampai sejauh ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah bertemu lagi di video esok ya, masih di perjanjian Hudaybiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.